Oke, halo semuanya. Udah lama ya nggak bikin video. Jadi kita akan langsung aja nyelesain tutorial bab 7 ya. Kita akan mulai dari nomor 20 dan kita akan bahas sampai nomor moga-moga sampai nomor 24 gitu ya. Semoga waktunya cukup. Langsung aja di sini kita diminta untuk menentukan nilai konstanta yang belum diketahui. Jadi ini cuma kita nentuin aja nilai konstanta yang belum disuruh hitung integralnya gitu ya. Jadi ini sebenarnya materi polinom biasa. Nah, jadi di sini kita yang A, kalau kita lihat itu atasnya pangkat 3 dan bawahnya pangkat 2 gitu ya. Kalau yang atas lebih gede daripada yang bawah, kita bisa lakukan pembagian bersusun gitu ya. Jadi misalnya yang A ini saya lakukan pembagian bersusun seperti ini. Jadi saya punya X kuadrat plus X min 2. Di sini di dalamnya adalah X pangkat 3. Gitu ya. Nah, di sini saya kasih X supaya ini jadi X pangkat 3 plus X kuadrat minus 2X. Lalu kalau saya kurangkan ini menjadi minus X kuadrat ditambah 2X. Ini min 1 gitu ya. Ini jadi min X kuadrat min X tambah 2. Maka ini kalau dikurangin akan jadi 3X minus 2. Oke, udah cukup sampai situ gitu ya. Nah, jadi sekarang bentuk ini gitu ya. X pangkat 3 per X kuadrat plus X minus 2. Ini saya bisa konversi menjadi, nah, kita lihat di sini hasil baginya adalah X min 1 gitu ya. Udah jelek banget, X min 1 di sini. Jadi di sini jadinya X min 1 ditambah 3X minus 2. Ini kita bagi sama X kuadrat plus X minus 2. Gitu ya. Jadi ya udah dapat A gitu ya, ABC-nya gitu ya. Jadi di sini A-nya itu 1 gitu ya. B-nya min 1, C-nya 3, dan D-nya minus 2. Gitu ya. Oke. Lanjut yang B. Nah, yang B ini pangkat bawahnya lebih gede. Nah, untuk kalau pangkat bawahnya lebih gede, kita lakukan namanya dekomposisi apalah, bodoh amat lah ya. Pokoknya dipecah lah gitu intinya ya. Jadi yang B itu eh 2x min 3 per x min 3 kali x min 4 gitu ya. Nah, di sini dia bilang diubah jadi A per x min 3 tambah B per x min 4. Ini intinya dipecah lah gitu ya. Jadi saya punya di sini A per X min 3 ditambah dengan B per X minus 4. Nah, layaknya anak SD gitu ya, kita menyamakan penyebut gitu. Ini jadinya X min 3 kali X minus 4 gitu kan. Jadinya ini ya A kali X minus 4 ditambah B X minus 3. Gitu ya. Nah, ini kan. Ini jadinya udah X minus 3, bawahnya X minus 3 X minus 4 gitu ya. Nah, jadi di sini kita akan coba-coba aja lah. Jadi kita tulis di sini karena ininya sama gitu, bawahnya kan sama gitu. Jadi kira bodo amat lah gitu ya. Jadi ini A kali X min 4 ditambah B kali X min 3 ya. Anda punya dua cara untuk menyelesaikan ini. Anda mau buka satu-satu atau cara yang lebih mudah adalah kita masukin aja X-nya berapapun yang membuat perhitungan kita lebih mudah. Kalau saya masukkan X-nya 4 gitu ya. Ini kan jadinya bakal 0 tuh. Kalau saya masukin X yang 4, berarti kan 2 kali 4 kurang 3. Ini akan jadi 0 nih, yang A kali X min 4. Nah, ini akan sama dengan B kali X min 3. Berarti B kali 1, berarti jadi B. Jadi di sini B sama dengan 5. Ya, gitu kan. Nah, terus kalau misalnya X sama dengan 3, supaya kita dapat A-nya, ya udah berarti 2 kali 3 kurang 3 sama dengan A kali 3 kurang 4 gitu ya. Jadi A-nya itu adalah minus 3. Oke, jadi dapat sudah ya. Atau ya kalau teman-teman lihat ya Anda bisa lah ini nanti faktor kalian masuk jadi AX gitu ya. AX min 4A ditambah BX minus 3B. Nah, lalu yang punya X dikelompokkan gitu ya. Jadi X kali A tambah B dikurangi 4A minus 3B gitu ya. Nah, nanti ini kan
supaya cocok A plus B-nya harus bernilai 2, min 4A min 3B harus bernilai min 3. Nah, nanti dicari A dan B-nya yang berapa gitu ya, yang sesuai gitu. Ya. Tapi ini kita pakai cara yang lebih gampang dulu aja. Lanjut yang C, X kuadrat plus 5X. Sebentar. X kuadrat plus 5X. Atau kita langsung hitung integralnya aja ya teman-teman ya. Supaya kita langsung mengerjakan dua soal sekaligus. Bentar ya, kita langsung hitung integralnya aja ya. Biar nggak balak-balik. Bentar. Jadi yang B saya turunkan dulu. Lalalala. Yang B saya turunkan dulu lah ke sini biar muat gitu ya. Nah, jadi kita sekarang bisa tulis ini kan. Jadi kita sekarang untuk yang A kita akan menghitung integral dari X min 1 ditambah 3X minus 2 per X kuadrat plus X minus 2. Gitu ya. Wow, luar biasa. Gila, ini bener gini integralnya. Oh, udah lah. Bodo amat lah. Gitu ya. Oke. Jadi di sini saya bisa pisahkan dia menjadi integral X min 1 dx gitu ya. Ditambah dengan integral dari 3X minus 2 per X kuadrat plus X minus 2 dx. Wow. Luar biasa nih. Jadi teman-teman sekarang mau tidak mau gitu ya. Ini kita harus dekomposisi lagi, Pak. Jadi yang ini harus dekomposisi lagi. Yang ini gitu ya. Ini kan 3X minus 2. Yang bawah ini saya bisa ubah harusnya jadi seperti ini gitu kan. Nah, jadi ini akan jadi A per X tambah 2 ditambah B per X min 1 gitu kan. Jadi di sini 3X min 2, saya langsung aja ya. Jadi kali silang aja teman-teman. Jadi ini A kali X min 1 ditambah B dikali dengan X plus 2. Nah, kalau kita masukkan X-nya itu 1 gitu ya, maka di sini akan jadi 1 sama dengan 3B. Maka di sini B-nya akan jadi sepertiga. Lalu kalau saya masukkan X-nya itu minus 2 gitu ya, maka di sini akan jadi minus 8 sama dengan minus 3A. Jadi A-nya adalah 8 per 3. Gitu ya. Jadi di sini saya bisa tulis ini menjadi integral X min 1 dx ditambah integral dari A per X plus 2, A-nya adalah 8 per 3. Berarti saya bisa tulis dia sebagai 8 per 3 integral dari 1 per X plus 2 dx gitu ya. Ditambah sepertiga integral 1 per X min 1 dx gitu ya. Yang ini dikecilin lah, karena udah selesai. Bentar, ini kita kecilin. Gitu ya. Kita sini ya. Oke. Nah, ini jadi dx. Nah, tinggal kita hitung integral ini. Integral dari X min 1 berarti adalah apa? Berarti adalah setengah X kuadrat minus X. Nah, yang ini kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi ini 8 per 3 ln mutlak dari X plus 2 ditambah sepertiga ln mutlak X min 1 tambah C. Gitu ya. Jadi itu integralnya. Semoga benar. Harusnya sih benar. Coba kita cek ya. Supaya tidak ada kebohongan di sini. Integral X pangkat 3 X kuadrat plus X min 2. Oke, benar. Ya, emang sepanjang itu. Jadi ya terima nasib aja gitu. Kuliah di ITB gitu ya. Aha, oke. Lanjut. Nah, di sini berarti yang nomor B saya bisa tulis sekarang integral dari apa? Integral dari minus 3 per X min 3 gitu ya, dx gitu ya. Ditambah integral dari 5 per X min 4 dx. Nah, sekarang berarti kan saya bisa keluarkan minus 3 gitu ya. Nah, berarti kan jadi ln kan? Jadi ln
mutlak X min 3 ditambah 5 ln mutlak X min 4 tambah C. Yang bingung kenapa ini bisa jadi ln X min 3? Saya coba jelaskan ulang. Jadi kita misalnya punya integral gitu ya dari 1/(x-3 dx gitu kan. Lalu saya bisa misalkan misalnya U-nya adalah X min 3, maka kita bilang turunannya akan sama gitu ya, du sama dengan dx. Maka ini akan jadi integral dari 1/U du. Kita tahu bahwa integral dari 1 adalah ln mutlak U gitu ya, ditambah dengan konstanta. Lalu saya kembalikan U-nya ke X min 3 gitu ya. Jadi ini hanya akan berlaku apabila koefisien depan X-nya 1 gitu ya. Nanti mungkin kita akan berhadapan dengan yang tidak satu gitu ya koefisiennya. Oke, lanjut. X kuadrat plus 5x. Oke. Di sini dia bilang X kuadrat plus 5x per X plus 1 X plus 3 kuadrat. Ya, ini bakal jadi A per X tambah 1 ditambah B per X tambah 3 ditambah C per X tambah 3 kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya samakan penyebutkan akan jadi X plus 1 ini X plus 3 kuadrat gitu kan. Nah, maka ini akan jadi, bentar, jadi apa? Ayo, jadi apa? Bentar, susah bang, kayak sini bang. Jadi ini A kali X plus 3 kuadrat. Kemudian ini akan jadi B kali X plus 1 kali X plus 3 gitu ya. Ditambah C kali X plus 1 gitu ya. Maaf, tulisannya jelek gitu ya. Nah, jadi ini akan sama dengan X kuadrat plus 5X akan sama dengan seabek-abek ini gitu ya. X plus 3 kuadrat ditambah B kali X plus 1 kali X plus 3 gitu ya. Ditambah C kali X plus 1. Nah, seperti biasa gitu ya, saya pakai warna kuning lah ya. Nah, jadi kita bisa masukkan X-nya berapa? X-nya, misalnya X-nya mau berapa? Misalnya minus 3 gitu ya. Kalau X-nya minus 3, berarti yang ini akan jadi minus 6 sama dengan C kali min 3 tambah 1. Berarti min 2. Min 2 C gitu ya. Min 2 C gitu ya. Berarti C-nya 3 gitu ya. 3. Benar nggak? Ya, benar. Lalu kalau saya coba satu lagi, misalnya X-nya min 1 gitu ya. Maka di sini, eh kalau X-nya min 1, berarti akan jadi, oh min 4. Ini jadinya, min 1 tambah 3, 2. Oh, berarti jadinya 4A. Jadi, A-nya itu minus 1. Nah, cari B-nya gimana? Kan? Karena kan kita nggak bisa cari X lagi yang bisa buat dia 0. Ya udah, kita pilih aja salah satu X yang buat dia nggak 0. Misalnya X-nya 1 gitu. Kalau X-nya 1, berarti kan jadi 6. 6 sama dengan 16A atau 0 aja lah ya, supaya gampang ya. 0 aja lah. Kalau kita masukin X-nya 0 gitu ya. Susah banget sih. X-nya 0, berarti kan ini jadi 0 sama dengan 9A gitu ya. Ini jadi plus 3B ditambah C gitu ya. Nah, karena saya sudah tahu A-nya min 1 dan C-nya 3, jadi ya udah masukin aja gitu ya. Jadi ini min 9 tambah 3B tambah 3 gitu ya. Jadi di sini min 6. Oh, berarti 3B 6 gitu ya. 3B sama dengan 6 gitu ya. Maka di sini B akan sama dengan 2 gitu ya. Nah, ya udah. Jadi kita sudah punya dan sekarang kita berarti punya integral. Integral dari apa? Integral dari A-nya min 1 gitu ya. Berarti min 1 per X plus 1 dx ditambah integral dari 2 per X plus 3 dx ditambah integral dari 3 per X plus 3 kuadrat dx. Nah, ya udah. Berarti sama kayak tadi kan, jadi ini minus ln mutlak X plus 1 ditambah 2 ln mutlak X plus 3. Nah, hati-hati dengan yang ini. Nah, yang ini agak beda nih. Jadi sama aja sih sebenarnya, kita misalkan X plus 3-nya U gitu ya.
Maka di sini du akan sama dengan dx. Jadi kan kita punya integral 3 dikalikan dengan integral dari seper u kuadrat du. Nah, hati-hati. Seper u kuadrat berarti u pangkat minus 2, gitu ya. Berarti di sini 3 diintegralkan u pangkat minus 2 du, gitu ya. Dengan aturan integral biasa kan jadinya 3 dikalikan dengan 1/-2 plus 1 u pangkat min 1, gitu ya. Jadi akan jadi minus seper u. Gitu ya. Jadi akan jadi minus seper u. Ya, nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Jadi minus seper u, gitu ya. Jadi berarti ini akan jadi minus 3/x tambah 3 ditambah dengan c, gitu ya. Jadi kalau ada bentuk kuadrat, tidak hati-hati jangan langsung kasih ln, gitu ya. Enak banget. Nanti teman-teman tulis ln x+3 kuadrat. Nah, ini salah total, gitu ya. Nggak boleh, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati di sana. Oke, lanjut kita ke... Duh, saya malas banget nge-scroll ini ya. Saya potong lagi ya. Jauh banget soalnya, Pak. Males mau bolak-balik. Nah, di sini kita punya lagi di sini. Langsung aja lah, ya. Sudah tahu kan triknya teman-teman ya. Jadi ini berarti saya punya 2x tambah 4 bisa saya tuliskan sebagai a kali x kuadrat tambah 4, gitu ya. Ditambah bx tambah c kali x min 2. Nah, teman-teman di sini eh cukup sulit gitu ya kalau kita mau masukin X-nya gitu ya. Karena kita cuma bisa pakai modal X sama dengan 2 aja yang ketahuan. X kuadrat plus 4 tidak punya yang bisa membuat nol kan. Karena kita tahu tidak ada bilangan kuadrat dalam kasus ini bilangan real yang hasilnya negatif gitu kan. Kecuali kita berbicara bilangan kompleks itu kan di luar batasan kita. Nah, jadi di sini bebas sih sebenarnya mau pakai apa gitu ya. Tetapi yang jelas boleh pakai semuanya sih. Jadi ya ya udah, saya misalkan aja lah X-nya 2 gitu ya. Kalau X-nya 2 berarti kan di sini akan jadi 8 sama dengan 8A gitu ya. Maka A-nya 1. Nah, kita cuma tahu A, sedangkan kita perlu B dan C. Ya gimana caranya? Ya udah masukin aja X-nya yang gampang untuk kita hitung. Misalnya X-nya sama dengan 0, maka ini 4 sama dengan 4A gitu ya. Kemudian ini kalau dimasukin 0 berarti minus 2C gitu kan? Kalau dimasukin 0 minus 2C gitu kan? Nah, kita tahu A-nya 1 kan? Jadi 4 sama dengan 4 minus 2C. Berarti di sini C harus bernilai 0. Dan yang terakhir, mau pakai berapa? Misalnya X-nya 1 gitu ya. Kalau X-nya 1, berarti di sini akan jadi 6 sama dengan 5A. Ya, gitu ya. Ditambah B plus C. Kita tahu C-nya 0. Gitu ya. Jadi kayak ya udah, ya anggapnya nggak ada gitu kan. Jadi ini bisa saya tulis sebagai X dikali min 1 gitu ya. Kenapa? Salah, salah. B kali min 1 gitu ya. Jadi 6 sama dengan 5A minus B. Karena kita tahu A-nya 1 gitu ya. Maka di sini 6 sama dengan 5 dikurangin B. Maka di sini B-nya minus 1 gitu ya. Oke. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Kita punya sekarang integral apa? Integral dari 1/x min 2 dx ditambah bx plus c. Oh, berarti minus x ya. Minus x minus dikurangi integral dari x per x kuadrat tambah 4 dx. Nah, integral yang ini saya bisa langsung ln x min 2 gitu ya. Nah, integral yang ini gimana? Nah, integral yang ini kita bisa pakai gini teman-teman ya. Jadi, kita bisa pakai, bentar-bentar.
Oh ya udah integral biasa aja gitu ya. Jadi misalkan aja U-nya x kuadrat plus 4 gitu. U sama dengan x kuadrat plus 4 gitu ya. Maka di sini du sama dengan 2x dx gitu ya. Maka di sini kalau kita hitung integralnya berarti jadi setengah integral seper U du gitu ya. Berarti ini dikurangin setengah dari ln x kuadrat plus 4 gitu ya. Tambah C. Ya, pakai substitusi biasa aja. Ya, saya kira harus pakai trigonometri tadi. Oke, dan yang terakhir di sini, wow, menarik sekali ya. Oke, oke. Jadi yang terakhir ini, oke, saya tulis dulu ya. Jadi ini X pangkat 3 minus A per X ditambah B per X kuadrat ditambah JX plus D X kuadrat tambah 1. Ya, jadi ya sama aja gitu ya. Kita nyamain penyebut gitu ya. Karena ini kita sudah tahu nih dekomposisinya gimana. Nanti kita akan berhadapan dengan kita nggak tahu dekomposisinya gimana gitu ya. Nah, begini. Berarti ini akan jadi AX kali X kuadrat plus 1. Yang ini B kali X kuadrat plus 1. Yang ini akan jadi CX plus D dikali dengan X kuadrat. Nah, gitu ya. Oke, lanjutkan di sini sat gitu ya. Nah, di sini berarti kalau kita coba susun gitu ya. Berarti X pangkat 3 minus X kuadrat plus 2X tambah 1 akan sama dengan AX kali X kuadrat tambah 1 ditambah B kali X kuadrat tambah 1 ditambah CX tambah D kali X kuadrat. Nah, ini sulit gitu ya. Sulit banget gitu ya. Tapi coba kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan X-nya 0 berarti ini sama 1 gitu ya. Kemudian ini akan jadi B. Udah, 1 sama dengan B. Ya udah, teman-teman cuma punya informasi B sama dengan 1. Nah, untuk mencari ketiga variabel lainnya akan jelimet abis gitu ya. Nah, saya nyarankan untuk kali ini kita bubarkan aja ya. Jadi kita kita kalikan masuk aja lah. Ya. Jadi saya rekomen gini. Jadi saya ini jadi AX pangkat 3 Mbak AX gitu ya. Ditambah BX kuadrat. Jadi kita kalikan masuk semuanya gitu ya. Di sini CX pangkat 3 tambah DX kuadrat. Nah, X pangkat 3-nya itu ada apa aja? Ada A sama C. Yang X kuadrat itu ada B sama D. Dan yang pangkat 1, oh ada itu AX gitu ya. Dan yang terakhir yang angka doang itu B. Nah, teman-teman lihat di sini bahwa dengan dekomposisi ini saya langsung tahu nilai A dan B. Ya, saya tahu bahwa A-nya adalah 2 gitu ya, dengan mencocokkan yang di sini. Dan saya tahu bahwa B-nya sama dengan 1. Udah dapat 2, cuy. Ya, jadi di sini langsung aja, berarti A tambah C ini bernilai 1 gitu ya. Karena koefisien depan X pangkat 3 nya 1. Dan B tambah D ini adalah min 1. Karena kita tahu A-nya 2, jadi 2 tambah C sama dengan 1 gitu ya. Ini C-nya berarti min 1. Yang ini B-nya 1 tambah D. Berarti 1 tambah D sama dengan min 1. Berarti D-nya itu minus 2. Oke, berarti kita tinggal selesaikan gitu ya. Jadi saya punya integral dari 2 per X dx ditambah integral dari 1 X kuadrat dx ditambah integral dari minus X min 2 gitu ya per X kuadrat tambah 1 dx.
Benar. Oke, untuk integral itu gimana ya? Ya udah, kita jalani aja dulu ya. Jadi yang ini akan jadi dua lot mutlak X. Yang ini tadi kita sudah belajar ya, kalau kita bertemu dengan bentuk kuadrat, hati-hati. Ini akan menjadi minus dari seper X dx gitu ya. X dx lagi. Minus seper X doang. Gitu ya. Nah, ini saya bingung integral ini gimana? Apakah kita harus pakai substitusi trigonometri gitu ya? Karena kita melihat bentuknya itu X kuadrat tambah satu gitu ya. Hmm. Nah, Bentar, saya cek dulu hitungannya. Seharusnya sih bener ya. Plus C-nya 1. Ya, kayaknya benar sih. Jadi integral ini menghitungnya cukup rumit, gitu ya. Kalau saya coba pakai tangan gitu ya. Kalau saya coba pisahin juga agak susah ya. Coba. Oh, enggak. Jadi idenya adalah gini teman-teman. Jadi idenya adalah memisahkan gitu ya. Jadi ini saya pisahkan menjadi, saya tulis dulu ya. Jadi ini integral dari 2 per x dx ditambah integral dari seper x kuadrat dx. Nah, yang ini saya bisa pisah dia menjadi minus x per x kuadrat plus 1 dx minus 2 integral seper x kuadrat tambah 1 dx. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi lebih enak gitu kan. Jadi di sini kita langsung bisa hitung integralnya teman-teman ya. Jadi di sini saya punya dua ln mutlak X dikurangi dengan satu per X. Nah yang ini dengan aturan substitusi biasa tadi kita sudah coba ya. Yang kayak yang atasnya, yang ini gitu ya. Itu jadi ini minus setengah ln mutlak X kuadrat tambah satu. Nah, yang ini, bentuk ini, teman-teman, tidak ada tidak bukan adalah apa? Akros tangan kan? Ketika kita punya integral dari dx per a kuadrat tambah x kuadrat gitu ya, maka di sini akan menjadi tan inverse dari x per a gitu ya, tambah c gitu ya. Oke? Jadi di sini saya punya minus 2 tan inverse dari x tambah c gitu ya. Jadi memang sepanjang itulah teman-teman ya. Ya, betul. Jadi ketika teman-teman bertemu dengan bentuk yang kayak gini, coba aja untuk bisa memisahkan karena akan membuat perhitungan kita lebih mudah gitu ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 22. Saya nggak tahu bisa nggak saya nomor 24 atau enggak karena waktu durasi gitu ya. Saya nggak mau lama-lama. Nanti kalian pusing dengerin saya gitu ya. Oke, di sini lanjutkan kita. Nah, yang 22A, nah karena pangkat atas lebih besar, jadi kayak saya bagi biasa aja lah. Ya, jangan pusing-pusing gitu. Ini X pangkat 3, berarti saya tulis ini X kuadrat. Ketika X kuadrat, berarti X kuadrat minus 5X kuadrat. X pangkat 3, maaf. Jadi 5X kuadrat, yang ini akan jadi plus plus 5X gitu ya. Oke? Yang ini kalau saya kurangkan jadi 25X, berarti ini jadi plus 25. Ya, 25X minus 125. Wow. Ya, gitu ya. Jadi bentuk itu sekarang kita bisa punya bentuk integral X kuadrat plus 5X tambah 25 dx ditambah
integral 125 per X min 5 dx. Ya, maka ini dengan perhitungan biasa pun ya, nah, jadi ini berarti sepertiga X pangkat 3 ditambah 5 per 2 X kuadrat ditambah 25X ditambah 125 ln mutlak X min 5 tambah C. Ini ya. Oke? Gitu aja. Jangan dipusingin teman-teman. Yang B 2X min 1. Oke. Integral dari 2X min 1 apa? Nah, teman-teman, di sini saya melihat bentuk penyebutnya ini bisa difaktorkan. Jadi saya ubah dulu ini menjadi integral dari 2X min 1. Ini kalau kita faktorkan akan jadi X min 2 per X min 3. Nah, kalau teman-teman melihat bentuk yang seperti ini gitu ya, Anda bisa faktorkan ini gitu ya. Nah, maka langsung aja dekomposisi 2X min 1 per X min 2 X min 3 gitu ya. Nah, kalau koefisiennya 1, koefisien 1 kan, ini kan X apa? X pangkat 1. Turun 1 jadi X pangkat 0. X pangkat 0 itu kan berarti konstanta. Jadi kita buat aja konstanta sembarang, misalnya A gitu ya, dan B. Gitu ya. Makanya tadi ketika kita berhadapan dengan yang di atas, si pembuat soal udah buat nih ketika Anda bisa faktorkan dua ini, maka langsung aja gitu ya. Langsung aja munculkan koefisien A dan B. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita coba hitung aja dengan tadi yang cara kita tadi kan. Jadi saya tahu 2X min 1 ini sama dengan A kali X min 3 ditambah B kali X min 2 gitu kan. Nah, ketika X-nya 3, maka di sini akan jadi 5 sama dengan B. Dan ketika X-nya sama dengan 2, maka di sini 3 akan sama dengan minus A, maka A-nya minus 3. Gitu ya. Jadi di sini saya punya integral dari minus 3 per X min 2 dx ditambah integral dari 5 per X min 3 dx. Nah, jadi di sini akan jadi minus 3 ln mutlak X min 2 ditambah 5 ln mutlak X min 3 ditambah C. Ya, jadi di sini itulah integralnya gitu ya. Oke, lanjut. 3 per, ya itulah. 3 per X plus 1 X kuadrat plus X. Nah, teman-teman, jangan mudah ditipu gitu ya. Nah, bentuk X kuadrat plus X ini bisa saya pecah gitu ya. Ini bisa saya keluarkan X-nya dikali dengan X plus 1 gitu kan. Jadi saya punya di sini X dikali dengan X plus 1 kuadrat. Nah, ketika saya berhadapan dengan bentuk seperti ini, jadi saya punya faktor linear ya, ini kan pakainya pangkat 1 nih, linear, tapi ada bentuk kuadratnya. Nah, hati-hati teman-teman, sama, tetap keluarkan konstanta. Jadi kan ini ada X nih, jadi saya dulu A per X. Lalu ada X plus 1 kan, jadi B per X plus 1. Nah, satunya lagi konstanta tapi penyebutnya X tambah 1 kuadrat. Nah, jadi ketika ada bentuk faktor linear berpangkat, kita lakukan pangkat ya naik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita punya pangkat 3 di sini, tambah D lagi. X plus 1 pangkat 3. Kalau misalnya sampai pangkat 3. Ya, kebetulan kan di soal ini enggak. Oke? Nah, jadi di sini saya punya X gitu ya, dikali dengan X plus 1 kuadrat. Lalu di sini saya kalikan dia jadi gini deh. BX kali X plus 1 tambah CX. Gitu ya. Nah, jadi di sini saya punya ini gitu ya. Jadi ini, tapi 3 atasnya. Jadi 3 sama dengan A kali X plus 1 kuadrat ditambah BE kali X plus 1 tambah CX.
Beneran tiga ya dia ya? Nggak ada embel-embel lain ya? Oh ya udah emang beneran tiga dia. Nggak jelas. Jadi konstanta ya doang teman-teman. Jadi eh gimana ya ngomongnya ya? Jadi pokoknya nggak ada konstantanya nol gitu. Gitu ya. Jadi cobalah kita buka inilah ya. Jadi kan ini berarti A kali X kuadrat tambah 2X tambah 1 gitu kan. Ditambah ini BX kuadrat tambah BX tambah CX gitu kan. Nah, jadi kan ini 3 sama dengan AX kuadrat ditambah 2AX. Nah, tambah dengan A ditambah BX kuadrat tambah BX tambah CX gitu kan. Nah, di sini yang konstanta doang itu cuma A. Jadi kita bisa simpulkan dari sini bahwa apa? A-nya sama dengan 3. Tapi ingat kita juga butuhnya B dan C gitu kan. Nah, jadi B dan C-nya berapa? Nah, kita coba faktorkan lagi kayak tadi. Jadi ini kan X kuadrat kumpulin yang X kuadrat. Oh, A tambah B. Gitu kan. Lalu yang X kumpulin yang X. X-nya ada apa aja? Ada 2A, ada B, ada C. Nah, kita tahu bahwa A plus B ini nol kan, karena nggak ada koefisien apa-apa gitu kan. Jadi di sini jelas banget bahwa B-nya minus 3. Nah, kalau kita tahu A dan B-nya, ya udah berarti ini juga bisa dapat. Ini kan 2A tambah B tambah C kan hasilnya juga nol. Jadi ini berarti 6 kurangi 3 tambah C sama dengan nol. Maka C-nya adalah minus 3. Oke, ya kan? C-nya minus 3. Jadi kita bisa eh, komposisi dia. Berarti di sini integral dari 3 per X dx gitu ya. Dikurangi integral 3 per X plus 1 dx. Dikurang lagi integral 3 per X plus 1 kuadrat dx. Ya, jadi di sini akan jadi 3 ln mutlak X minus 3 ln mutlak X tambah 1 dikurang 3 plus berarti ya, jadi plus dia. 3 per X plus 1 tambah C. Gitu ya. Jadi ini integralnya gitu ya. Kalau teman-teman mau keluarkan integralnya silahkan ya. Karena saya melihat ini ada bisa dilakukan gitu. Jadi ini kalau teman-teman lihat di sini kalau saya keluarkan tiganya gitu ya. Ini kan jadi ln mutlak X. Nah, ini kan minus ln ini ditambah seper X tambah 1 gitu ya. Tambah C gitu ya. Nah, bentuk ini kan kalau ln apa? Ln A dikurangi ln B kan bisa disederhanakan jadi ln A per B gitu ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa sederhanakan lagi kalau mau. Ya, kalau mau. Sekali lagi kalau mau. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jangan dipaksa. Oke, lanjut di sini. Mana? Oh, di sini dia. Oke. Yang D, integral dari seper. Nah, saat integral dari satu per, jangan integral dulu, kita dekomposisi dulu ya, teman-teman. Ingat ya, kalau pecahan kita coba dekomposisi dulu. Nah, di sini kita ubah gimana? Ya, kan ada faktor linear nih. Ya udah terus aja faktor linear A per X. Nah, tapi ada faktor faktor kuadrat, tapi enggak ini, tapi hati-hati bedakan antara bentuk ini, gitu ya, sama bentuk ini. Nah, ini kan jelas beda tuh. Nah, kalau ketemu ini kan definite, dah, no, 4. Oh, ini definite negatif, teman-teman. Definite negatif. Diskriminasi negatif kok definisi negatif. Paham, Pak? Diskriminasi negatif gitu ya. Ya intinya tidak punya penyelesaian lah, nggak bisa kita faktorin. Nah, kalau nggak bisa difaktorin, buat aja penyebutnya x kuadrat plus 4. Tapi karena dia pangkat di sini koefisien pangkat 2, ke atasnya harus turun jadi linear, jadi bx tambah c gitu ya. Gitu. Nah, jadi langsung aja kita samakan penyebut X kali X kuadrat tambah 4 ya gitu ya. Nah, lalu di sini jadi A kali X kuadrat tambah 4. Nah, ditambah X kali BX tambah C. Gitu kan? Nah, jadi di sini eh, kita bisa mencari nilai A-nya itu ya. Jadi kan ini 1 sama dengan, tapi lagi-lagi 1 ya. Saya agak benci sekarang sama angka 1 gitu ya.
Ini saya langsung pecah aja lah jadi gini. Nah, kalau saya pecah, ya saya sebenarnya tim dekomposisi aja gitu. Langsung kalikan aja semuanya sebenarnya. Nah, dari ini saya bisa konklusikan apa? Bahwa 4A ini sama dengan 1 gitu ya. Maka A-nya seperempat. Nah, lalu saya juga bisa bilang bahwa C-nya 0. Karena kan di sini koefisien X itu cuma C. Di sini nggak ada X-nya kan, berarti C-nya 0. Nah, sama satu lagi saya bisa pastikan apa? Bahwa A tambah B-nya juga 0. Nah, ketika A-nya seperempat, maka jelas banget dong bahwa B-nya adalah minus 1/4. Gitu kan? Nah, gini. Ya, jadi situ B-nya minus seperempat. Jadi, lumayan berat nih teman-teman. Ada bentuk seper-sepernya nih, saya nggak suka. Jadi di sini saya punya integral. Keluarkan aja seperempat. Jadi saya punya seperempat gitu ya. Integral dari 1/x dx ditambah, oh dikurang ya. Dia mau ditambah apa dikurang? Dikurang aja karena C-nya 0 ya. C-nya kan 0. Jadi langsung aja berarti minus seperempat x gitu ya. Ya, jadi ini minus 1/4 x gitu ya. Berarti kan nggak bisa dikuatkan ya seperempatnya. Jadi minus 1/4 diintegral dari x per x kuadrat tambah 4 dx. Gitu kan? Nah ya udah, berarti kan baik-baik kayak tadi gitu. Jadi ini seperempat ln mutlak x gitu ya. Ini berarti jadi minus seperempat dikalikan setengah ln mutlak x kuadrat tambah 4 tambah c. Jadi di sini saya punya seperempat ln mutlak x minus seperdelapan ln mutlak x kuadrat tambah 4 tambah c.